Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel YouTube Pelantara Mudo di mana saja Anda berada, kami mendoakan semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita alami pada saat ini akan segera berakhir dan kehidupan akan kembali pulih sebagaimana biasanya, dan kehidupan ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi karena kita mendapatkan banyak pelajaran dan banyak iktibar yang bisa kita jadikan sebagai pedoman bagi kehidupan di masa yang akan datang. Saudara sekalian yang berbahagia, kami ingin hari ini mengupas tentang filosofi yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, sebuah etnis yang semuanya tahu bahwa orang Minang adalah masyarakat yang suka merantau. Kemudian dia terkenal dengan dunia kulinernya, nasi Padang. Dia terkenal dengan kegigihannya dalam berusaha, mulai dari pedagang besar sampai kepada pedagang kecil, dari bertoko sampai dengan yang berkaki lima. Banyak menghasilkan tokoh-tokoh politik di masa lalu, dan alamnya indah karena dia terletak di pesisir barat Sumatera yang memiliki mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Etnis ini, masyarakat Minangkabau, adalah masyarakat yang penuh dengan dinamika dan dialektika. Dinamika masyarakat Minangkabau bukan hanya berdinamika dan berdialektika dengan sesama anak negeri, tetapi juga dengan alam. Karena itulah orang Minang menjadikan alam sebagai guru. Alam takambang menjadi guru. Banyak gelombang yang dihadapi oleh etnis ini karena kondisi sosial geografis dan pertarungan yang ada di dalam etnis itu sendiri, dalam ide, pikiran, dan gagasan. Mulai dari peristiwa Padri, kemudian PRRI, dan seterusnya. Dan dari alam, negeri ini sangat rawan dengan bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan seterusnya. Berada di daerah yang rawan bencana, di daerah yang lempeng yang terus bergerak, Minangkabau berulang kali dilanda gempa besar, dan itu meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan, terutama perekonomian. Minangkabau dapat bangkit dengan segera. Minangkabau masyarakatnya bisa sembuh dari luka demi luka yang dialami dengan cepat. Tentu saja hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa yang membuat masyarakat ini begitu kuat menghadapi berbagai dinamika itu? Ternyata yang menjadi kekuatan besar dari masyarakat Minangkabau adalah filosofi yang dianutnya, yaitu adatnya bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah. Bahwa adatnya berdasarkan kepada tuntunan agama dan sumber-sumber agama itu berasal dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah
merupakan hasil kesepakatan Piagam Sumpah Sakti Bukit Marapalam di awal abad ke-19 dari dua arus besar atau mainstream, pandangan dunia dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang sempat melewati konflik bersenjata yang melelahkan. Sejarah membuktikan kesepakatan yang bijak itu telah memberikan peluang tumbuhnya beberapa angkatan generasi emas selama lebih satu abad berikutnya. Dalam periode keemasan itu, Minangkabau dikenal sebagai lumbung penghasil tokoh dan pemimpin, baik dari kalangan alim ulama yang disebut dengan Suluh Bendang, anak nagari, maupun Cadiak Pandai, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin sosial politik yang berkiprah di tataran Nusantara serta dunia internasional. Mereka merupakan ujung tombak kebangkitan budaya dan politik bangsa Indonesia pada awal abad ke-20, serta dalam upaya memerdekakan bangsa ini di pertengahan abad 20. Sebagai kelompok etnis kecil yang hanya kurang dari 3% dari jumlah bangsa ini, peran kunci yang dilakukan oleh sejumlah tokoh besar dan elit pemimpin yang berbudaya asal Minangkabau telah membuat sebutan orang awak terwakili lebih atau overrepresented di dalam kancah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sebutlah di dalam alim ulama misalnya, tersebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ia adalah ulama besar yang menjadi imam dari mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, yang merupakan guru dari para ulama-ulama Nusantara. Mereka itu diantaranya adalah Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah. Banyak ulama-ulama besar lainnya yang berguru kepadanya. Di Minangkabau tersebut ulama besar Dr. Abdul Karim Amarullah, ayah dari Buya Hamka. Kemudian Syekh Jamil Jaho, Syekh Sulaiman Arasuli, pendiri Tarbiyah Islamiyah, Syekh Ibrahim Musa, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Di kalangan cendekiawan, negeri ini melahirkan Tan Malaka, tokoh yang fenomenal sampai saat ini yang masih diperbincangkan tentang kekontroversialannya. Juga Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh yang luar biasa, Haji Agus Salim, yang menguasai banyak bahasa, yang menjadi partner dari host Cokro Aminoto, sebuah gerakan nasional yang membangkitkan kesadaran nasional di awal-awal abad ke-20, yang melahirkan banyak tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Alhamdulillah, Minangkabau sebagai kelompok etnis kecil pernah berada di puncak piramida bangsa ini. Putra-putra terbaik berasal dari budaya Minangkabau pernah menjadi pembawa obor peradaban bagi bangsa Indonesia ini. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah merupakan landasan yang memberikan lingkungan sosial budaya yang melahirkan kelompok signifikan manusia unggul dan tercerahkan. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah dapat ibaratkan sebagai surau tempat pembinaan anak nagari yang ditumbuh kembangkan menjadi nan membangkit batang terandam, nan pandai menapiak mato padang, nan bagak menantang matahari, jonan abeh melawan dunia orang, dan mudah-mudahan di akhirat beko masuk saruku. Namun seiring perjalanan kehidupan dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, terjadi pergeseran.
Sagali ayah gadang, sakali tapian berubah. Kutiko jalanlah di alih orang lalu, dan Allah lupo kacang di kulitnya. Maka robohlah surau itu. Inilah yang dikeluhkan oleh Nafis dengan novelnya Robohnya Surau Kami. Dan beginilah sekarang nasib atau bagian peran yang berada di tangan etnis Minangkabau, yaitu hanyalah sekedar yang nan sayuk-sayuk sampai atau nyaris tak terdengar. Artinya hanya memiliki nostalgia di masa lalu. Para penghulu, nenek mama, para ulama suluh bendang, dan para cerdik pandai cendikia menjadi sasaran keluhan tentang persoalan ini. Kegiatan hidup masyarakat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan tatanan pada berbagai tataran. Yang paling mendasar adalah yaitu tatanan nilai dan norma dasar sosial budaya berupa pandangan dunia dan pandangan hidup tadi. Pandangan hidup artinya adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan pedoman, arah dan petunjuk hidup di dunia. Pandangan dunia yaitu orientasi keilmuan kognitif yang mendasar suatu individu atau masyarakat yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang individu atau masyarakat, termasuk filsafat alami, anggapan fundamental, eksistensial dan normatif, atau tema nilai, emosi, dan etika. Pandangan dunia dan pandangan hidup ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat berupa sikap umum dan perilaku serta tata cara pergaulan masyarakat. Pandangan dunia, pandangan hidup ini merupakan landasan pembentukan peranata sosial budaya yang melahirkan berbagai lembaga formal maupun informal. Peranata sosial budaya atau social and cultural institution adalah batasan-batasan perilaku manusia atas dasar kesepakatan bersama yang menjadi kesadaran kolektif di dalam pergaulan masyarakat berupa seperangkat aturan main dalam menata kehidupan bersama. Pandangan dunia, pandangan hidup merupakan pedoman serta petunjuk perilaku bagi setiap dan masing-masing anggota masyarakat di dalam kehidupan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pandangan dunia, pandangan hidup memberikan ruang dan sekaligus batasan-batasan yang merupakan ladang bagi pengembangan kreatif potensi manusiawi dan menghasilkan buah karya sosial, budaya, dan ekonomi serta karya-karya pemikiran intelektual yang merupakan mesin perkembangan dan pertumbuhan masyarakat di segala bidang kehidupan. Pandangan dunia, pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang dahulu itu sekitaran tahun 1800 sampai tahun 1950 melahirkan angkatan-angkatan generasi emas. Generasi itu adalah generasi yang hidup dalam adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah adalah pandangan dunia dan pandangan hidup yang menata seluruh kehidupan masyarakat Minangkabau dalam arti kata dan kenyataan yang sesungguhnya. Meta-environment yang dibentuk oleh adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah sebagai pandangan dunia, pandangan hidup membentuk lembaga pemerintahan Tugu Tigo Tungku Sajarangan yang menata kebijakan makro dalam hal ini, yaitu adat dan sabana adat, adat istiadat, dan adat teradat bagi pengaturan kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan anak nagari Minangkabau. Dengan demikian, setiap dan masing-masing anggota pelaku kegiatan sosial budaya
dan ekonomi pada tingkat sektoral maupun tingkat perorangan dapat mengembangkan seluruh potensi dan kreativitasnya, sehingga terciptalah manusia dan masyarakat Minangkabau yang unggul dan tercerahkan. Maka dapat dinyatakan bahwa masyarakat Minangkabau dahulu itu yang di periode 1800 dan 1950 tersebut merupakan salah satu contoh dari masyarakat yang madani, yang beradat dan beradab. Pokok pikiran Alam Takambang jadi guru menunjukkan bahwa para filsuf dan pemikir adat Minangkabau, yaitu Datuk Perpatih yang Sabatang dan Datuk Ketemanggungan, menurut versi Tambo Alam Minangkabau, meletakkan landasan filosofi adat Minangkabau atas dasar pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bekerjanya alam semesta serta dunia ini, termasuk manusia dan masyarakatnya. Mereka telah menjadikan alam semesta menjadi ayat dari Nanbana. Konsep adat basandi kamu pakai basandi ka alua basandi ka patui basandi ka Nanbana berdiri sendirinya, menunjukkan bahwa sesungguhnya para filsuf dan pemikir yang merendah adat Minangkabau telah mengakui keberadaan dan memahami Nanbana berdiri sendirinya. Artinya kekuasaan dan kebenaran hakiki ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimaknai sebagai landasan masyarakat yang bertauhid. Adat Minangkabau dibangun atas peta realitas yang dikonstruksikan secara kebahasaan, yang direkam terutama lewat bahasa lisan berupa pepatah petitih, mamang, bidal, pantun, yang secara keseluruhan dikenal juga sebagai kato pusako. Lewat berbagai upacara adat serta kehidupan masyarakat sehari-hari, kato pusako menjadi rujukan di dalam penerapan pandangan dunia, pandangan hidup di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan perkataan lain, adat yang bersendi kepada Nanbana adalah peta realitas sekaligus pedoman serta petunjuk jalan kehidupan masyarakat Minangkabau. Namun, sangat sedikit catatan sejarah dengan bukti yang otentik tentang bagaimana sesungguhnya bentuk dan keberhasilan masyarakat Minangkabau di dalam menjalankan adat yang bersendikan Nanbana itu. Sejarah yang dekat 2 atau 3 abad yang silam menunjukkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau banyak ditemukan praktek-praktek yang kontraproduktif bagi perkembangan masyarakat, seperti judi, sabung ayam, tuak, dan lain-lain. Sejarah sebelum adat bersandi syarak bersandi kitabullah juga belum mencatatkan peran signifikan tokoh-tokoh berasal budaya Minangkabau yang menjadi pembawa obor peradaban di kawasan ini. Sebaliknya, sesudah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, terjadi semacam lompatan atau yang dikenal dengan quantum leap di dalam budaya Minangkabau, dengan bertumbuh kembangnya manusia-manusia unggul dan tercerahkan yang muncul menjadi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah kawasan ini. Lalu, bagaimana gejala ini bisa diterangkan? Masyarakat Minangkabau pra adat bersandi syarak bersandi kitabullah adalah masyarakat yang beradat, yang bersendikan Nanbana, dan Nanbana berdiri sendirinya. Sebagai sebuah hasil dari konstruksi realitas lewat jalur kebahasaan, hasil penerapannya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tergantung kepada sejauh mana peta realitas itu memiliki hubungan satu-satu atau one-to-one relationship, atau sama dengan sebangun dengan realitas sebenarnya
nan bana, nan mandiri sendirinya itu. Terterapkanlah berbagai perilaku kontraproduktif oleh beberapa bagian masyarakat, menunjukkan bahwa ada kekurangan serta kelemahan dari adat Minangkabau sebagai peta realitas serta petunjuk jalan kehidupan bermasyarakat itu. Kekurangan utama yang menjadi akar dari segenap kelemahan yang terperagakan itu adalah bahagian dari peta realitas itu yang ternyata tidak sama sebangun dengan nan sabana, nan badiri sendirinya itu. Kekurangan utama peta yang tidak sama dengan realita itu melahirkan beberapa kekurangan. Kekurangan turunan pertama adalah adat Minangkabau sebagai peta realitas tidak dilengkapi dengan pedoman dan petunjuk yang memadai tentang bagaimana ia seharusnya digunakan. Peta yang tidak dilengkapi dengan bagaimana menggunakannya secara memadai, sehingga tidak bermanfaat, malah menyesatkan. Kekurangan selanjutnya, tidak dilengkapinya adat Minangkabau sebagai peta realitas itu dengan pedoman serta petunjuk jalan kehidupan yang memadai. Peta tanpa petunjuk jalan yang memadai tidak akan membawa kita kemana-mana. Kekurangan selanjutnya, adat yang menjadi pedoman serta petunjuk jalan kehidupan ini tidak dilengkapi dengan pedoman teknis perekayasaan perilaku yang memadai, sehingga rumus-rumus dan resep-resep pembentukan masyarakat sejahtera berkeadilan berdasar adat Minangkabau tidak dapat diterapkan. Akar segala kekurangan serta sebab musabab segala kelemahan berupa ketidaklengkapan serta kekurangan kememadaian itu adalah ketidak ada hubungan satu-satu antara peta realitas dengan realitas itu sendiri atau nan bana sendirinya itu. Peristiwa sejarah yang menghasilkan piagam Sumpah Sati Bukit Marapalam dapat diibaratkan bagaikan siriah dan kembali kagagangnya, pinang dan kembali katampuaknya dari adat yang pada akhirnya bersendikan kepada nan bana berdiri sendirinya disepakati menjadi adat bersandi syarak bersandi kitabullah, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Ketika adat hanya bersendikan kepada nan bana berdiri sendirinya, ada yang kurang dan hilang dalam tali hubungan keduanya, yaitu antara adat sebagai pedoman serta petunjuk jalan kehidupan dengan nan berdiri sendirinya yang kita uraikan tadi. Dengan diproklamasikannya adat bersandi adat bersandikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah, maka tali hubungan antara adat sebagai pedoman serta petunjuk jalan kehidupan dibuhul eratkan kembali, diikat eratkan kembali dengan nan sabana bana berdiri sendirinya. Kitabullah yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran mengurai atau menjelaskan segala sesuatu, atau dengan perkataan lain adalah peta realitas lewat kebahasaan yang pasti memiliki hubungan satu-satu atau sama sebangun dengan realitas itu. Al-haqqu min amri rabbik, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah 184. Sangat jelas sekali. Al-Quran
adalah juga petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, dan penjabaran rinci dan jelas dari petunjuk atau pedoman serta tolak ukur kebenaran, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Penerapan Al-Quran yang merupakan ajaran Allah menurut teladan Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasulullah telah mentransformasikan masyarakat jahiliyah 14 abad yang lalu menjadi pembawa obor peradaban. Selama tidak kurang 7 abad kebudayaan dan peradaban yang ditegakkan atas ajaran Al-Quran telah mendominasi dunia beradab. Kekalahan dan ketepinggirannya sekarang yang terjadi sampai hari ini disebabkan berbagai faktor, yang utamanya karena meninggalkan kedua panduan hidup itu, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu pula lah yang tampaknya terjadi dengan masyarakat Minangkabau ketika menerapkan adat basani syarak bersandikan kitabullah secara murni dan konsekuen. Walau berada dalam lingkungan nasional dan internasional yang sulit, penuh tantangan, yaitu zaman kolonialisme dan perjuangan melawan penjajahan, budaya Minangkabau yang berasaskan adat basani syarak bersandi kitabullah telah terbukti mampu menciptakan lingkungan yang menghasilkan sejumlah tokoh-tokoh yang menjadi pembawa obor peradaban ini di kawasan ini. Rentang sejarah itu membuktikan bahwa penerapan adat bersandi syarak bersandi kitabullah telah memberikan lingkungan sosial budaya yang subur bagi seluruh anggota masyarakat dalam mengembangkan segenap potensi dan kreativitasnya, sehingga terciptalah manusia dan masyarakat Minangkabau yang unggul dan tercerahkan. Budaya Minangkabau memang mengalami krisis, karena lebih dari setengah abad terakhir ini tidak melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki peran sentral di dalam berbagai segi kehidupan di tataran nasional, apakah lagi di tataran kawasan dan global. Budaya Minangkabau selama setengah abad lebih terakhir ini gagal membentuk lingkungan sosial ekonomi yang subur bagi persemian manusia serta masyarakat unggul dan tercerahkan. Dalam satu sudut pandang, krisis budaya Minangkabau menggambarkan krisis yang dihadapi umat manusia pada milenium ketiga ini. Salah satu isu yang menjadi kehebohan dunia akhir-akhir ini adalah isu perubahan iklim. Perubahan iklim telah dirasakan sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan dan keberlanjutan keberadaan umat manusia di bumi yang hanya satu ini. Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan sedemikian rupa, sehingga mengurangi daya dukungnya sebagai tempat hidup dan sumber kehidupan manusia. Kemajuan ilmu yang dapat dianggap sebagai peta alam takambang yang menambah pemahaman manusia akan bagaimana kerjanya alam semesta ini, sehingga manusia mampu menguasai alam. Penerapan ilmu dalam berbagai teknologi telah meningkatkan kemampuan manusia untuk memanfaatkan alam sesuai berbagai keinginan manusia. Terjadinya perubahan iklim menunjukkan bahwa penguasaan manusia terhadap alam lingkungan telah menyebabkan perubahan yang tidak dapat balik terhadap alam itu sendiri. Dan ternyata perubahan iklim sangat mungkin mengancam keberadaan manusia di muka bumi ini. Dari sisi kemanusiaan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkannya itu. Kemungkinan pertama adalah mungkin ilmu sebagai peta alam terkembang tidak mampu memperkirakan terlebih dahulu apa yang sekarang telah menjadi perubahan iklim yang tidak dapat balik itu. Dengan perkataan lain, ilmu sebagai peta alam terkembang ternyata tidak sama dengan realitas di alam nyata. Artinya, ada batas ilmu, yaitu wilayah
di mana kita manusia tidak tahu dan tidak akan pernah tahu atau memiliki ilmu tentang itu. Kemungkinan kedua, para ilmuwan telah lebih dahulu memahami apa yang bakal terjadi, namun tidak memiliki ilmu yang dapat diterapkan untuk merubah perilaku manusia dan masyarakat. Jadi, peta ilmuwan tentang manusia dan masyarakat tidak sama dengan realitas di dalam diri manusia dan masyarakat. Singkat kata, apa yang ada dalam benak manusia modern, baik ilmu maupun isme-isme yang menjadi kesadaran kolektif yang secara keseluruhannya membentuk pandangan dunia dan pandangan hidup mereka itu ternyata tidak sama sebangun dengan realitas. Dengan begitu, ketika pandangan dunia, pandangan hidup itu menjadi acuan perilaku serta kegiatan perseorangan dan bersama-sama, tentu saja dan pasti telah membawa kepada bencana. Antara lain, berupa perubahan iklim yang kemungkinan besar tidak dapat balik itu. Manusia modern sangat berbangga dengan berbagai isme-isme yang dikembangkan, serta meyakini kebenarannya dalam memahami manusia, serta mengatur kehidupan bersama di dalam bermasyarakat. Kapitalisme, liberalisme, dan isme-isme lain telah menjadi semacam berhala yang dipuja serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat di kebanyakan belahan dunia. Hasil penerapan isme-isme itulah yang sekarang memicu berbagai krisis global di milenium ketiga ini. Jika kita merujuk kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, kita akan menemukan gejala dan sebab-sebab dari perubahan iklim yang mendera umat manusia. Salah satu ayat di Quran menjelaskan telah menyebar kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia. Artinya, perilaku manusia adalah penyebab kerusakan itu. Dan penyebab perilaku merusak manusia ialah penyembahan berhala berupa ilmu atau isme-isme yang ternyata tidak memiliki hubungan satu-satu dengan kenyataan di alam semesta, termasuk di alam diri manusia dan masyarakat, termasuk di dalam diri manusia dan masyarakat. Salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 40, Allah mengatakan, kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Keyakinan yang tidak berdasar akan kebenaran isme-isme itulah yang dapat digolongkan sebagai pemujaan manusia modern. Manusia memiliki kemampuan terbatas untuk menguji kesebangunan antara apa yang ada dalam pikirannya dengan apa yang sesungguhnya yang ada dalam realitas. Isme-isme itu serta keyakinan berlebihan akan kumpulan ilmu hasil pemikiran manusia hanyalah sekedar nama-nama yang dibuat atau sama dengan imajinasi manusia saja. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa jenis manusia yang demikian itu telah mempertuhankan diri dan hawa nafsunya. Allah mengatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 43. Dengan keterbatasan itu, bagaimana manusia mungkin
membuat jalan keselamatan di alam semesta. Paling tidak dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia tidak ditinggalkan di dalam kebingungan. Diturunkanlah para rasul dengan membawa kitab suci yang paling terakhir, Al-Quran, sebagai peta realitas serta petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia dan penjabaran rinci dan jelas dari petunjuk, pedoman serta tolak ukur kebenaran dalam menjalani hidup di bumi yang fana ini. Kesimpulannya, krisis global yang dihadapi manusia modern disebabkan karena kebanyakan mereka mempercayai apa yang tidak layak diyakini berupa isme-isme karena mereka telah menuhankan diri dan nafsu mereka sendiri. Kebanyakan manusia modern telah menjauh dari agama langit, bahkan agama itu sendiri dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan dan kegiatan mereka. Jika dikaitkan kondisi dan situasi masyarakat Minangkabau di abad ke-21 ini, mungkin telah ada jarak yang cukup jauh antara adat bersandi syarak bersandi kitabullah dengan konsep pandangan dunia dan pandangan hidup dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Asumsi atau dugaan ini menjadi penjelas alasan kenapa budaya Minangkabau selama setengah abad terakhir ini gagal membentuk lingkungan sosial ekonomi yang subur bagi persemaian manusia serta masyarakat unggul dan tercerahkan. Siapakah manusia unggul yang tercerahkan itu? Barangkali konsep yang menyemai serta digali dari Al-Quran adalah para ulul albab. Dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, di ayat yang 190 sampai 194, Allah menyebutkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Bagi para ulul albab, seluruh gejala di alam semesta ini merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda merupakan sesuatu yang merujuk kepada yang lain di luar dirinya. Menjadikan gejala sebagai tanda berarti membuat makna yang berada di balik tanda itu. Proses menjawab pertanyaan itu disebut berpikir yang terarah. Hasil berpikir adalah pikiran tentang sebagian dari kenyataan dengan perkataan berpikir atau menghasilkan semacam peta bagian kenyataan yang dipikirkan. Hikmah yang dikandung Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang berakal atau ulul albab itu, yaitu mereka yang mau berpikir dan merenungkan secara meluas, mendalam tentang apa yang perlu dan patut dipahami dengan maksud agar mengerucut kepada beberapa kesimpulan kunci. Para ulul albab adalah mereka yang unggul dan tercerahkan, yang di dalam dirinya zikir
dan fikir menyatu. Zikir di sini bukan sekedar mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husnanya, tapi harus dipahami lebih luas sebagai hidup dengan penuh kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap aspek kehidupannya, dengan manusia, dengan segenap makhluk ciptaannya. Fikir berarti membuat peta kenyataan sesuai dengan petunjuk dan ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diurai, dijelaskan oleh Al-Qur'an serta ditafsirkan dan diterapkan oleh Rasulullah lewat sunnahnya sebagai teladan utama, uswatun hasanah. Kesimpulannya, penerapan ABS, SBK atau adat bersandi syarak bersandi kitabullah mengharuskan kehidupan perorangan serta pergaulan masyarakat Minangkabau berakar dari berpedoman kepada Al-Quran serta sunnah Rasulullah. Hanya dengan demikianlah adat bersandi syarak bersandikan kitabullah dapat membentuk lingkungan sosial budaya yang akan mampu menghasilkan manusia dan masyarakat Minangkabau yang unggul dan tercerahkan, yang berintikan para ulul albab sebagai tokoh dan pimpinan masyarakat. Manusia seperti itulah barangkali yang dimaksud oleh Kato Pusako, nan pandai menapiak matu padang dan tidak takut menantang matahari dan dapat melawan dunia orang sarato mudah-mudahan di akhirat beko masuk sarugo. Filsuf dan pemikir yang merendah adat Minangkabau telah mengakui dan memahami keberadaan adat nan bana badiri sendirinya. Nan bana nan badiri sendirinya termasuk alam takambang yang menjadi guru dari pemahaman bagaimana alam takambang bekerja, termasuk di dalam diri manusia dan masyarakatnya. Direndahlah adat Minangkabau. Konsep dasar adat Minangkabau, adat dan sabana adat, kemudian menjadi kesadaran kolektif berupa pandangan hidup, pandangan dunia, dan pandangan hidup manusia dan masyarakat Minangkabau. Di samping itu, pengaruh kepercayaan lama serta Hindu dan Buddha telah mewarnai tata cara dan praktek penyembahan yang kita belum memiliki catatan yang lengkap tentang itu. Konsep dasar pandangan dunia, pandangan hidup, adat dan sabana adat itu diungkapkan lewat bahasa, terutama bahasa lisan. Sesungguhnya Minangkabau pernah memiliki tulisan berupa adaptasi dari huruf Pallawa dari India, pengaruh agama Hindu atau Buddha. Keseluruhan pepatah petitih, mamang, bidal, pantun yang berisikan gagasan bijak itu dikenal sebagai Kato Pusako. Kato Pusako itu yang kemudian dilestarikan secara formal lewat pidato-pidato adat dalam berbagai upacara adat. Sastra lisan juga merekam Kato Pusako dalam kemasan cerita-cerita rakyat seperti Cindawamato dan lain-lain. Pandangan dunia, pandangan hidup masyarakat Minangkabau juga diungkapkan melalui seni musik, yaitu saluang serta rabab. Seni pertunjukan seperti randai, seni tari seperti tari piring, dan seni bela diri, silek dan gelombang. Benda-benda budaya, karih, pakaian penghulu, marawa, dan lain-lain. Bangunan seperti rumah bagonjong, serta artefak lain yang mengungkapkan wakil fisik dari konsep pandangan dunia, pandangan hidup adat Minangkabau. Sehingga masing-masing menjadi lambang dengan berbagai makna. Konsep pandangan dunia, pandangan hidup yang merupakan inti adat Minangkabau, adat dan sabana adat, mempengaruhi sikap umum dan tata cara pergaulan yang lebih dikenal sebagai adat dan diadatkan dan adat dan teradat. Peristiwa yang menghasilkan piagam Sumpah Sakti Bukit Marapalam telah merubah konstruksi gagasan dasar dan penerapannya dalam adat Minangkabau.
Tampaknya dahulu itu telah terjadi asimilasi yang cukup padu antara Islam dengan kitabullah serta adat dan sabana adat. Konsep dasar adat sebagai pandangan dunia dan pandangan hidup yang selanjutnya mempengaruhi adat dan teradat dan adat teristiadat. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah sekarang menjadi konsep dasar adat dan sabana adat, diungkapkan antara lain lewat bahasa yang direkam sebagai kato pusako. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah mempengaruhi sikap umum dan tata cara pergaulan masyarakat. Demikianlah kajian kita, kupasan tentang filosofi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah yang menjadi filosofis, nilai-nilai filosofis hidup masyarakat Minang. Dan tentunya ini adalah hanya sebuah pemantik untuk bisa didiskusikan kembali di masa-masa yang akan datang, mengembalikan, membangkitkan kembali kesadaran kolektif dan nilai-nilai norma adat itu. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.